Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nur Aulia Rahmah, dosen Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu, yakni Pengauditan dan Asuran 1. Mata kuliah ini saya ampu tiap tahunnya sejak saya pertama kali menjadi dosen tetap, yakni di tahun 2017 hingga 2021, sebelum akhirnya melanjutkan studi S3 dan mendapatkan tugas belajar sejak tahun 2022 hingga saat ini. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka sebagai bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah saya ini dalam bentuk DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menjelaskan bagaimana proses penyampaian materi dilakukan dalam perkuliahan ini. Interaction menjelaskan bagaimana dosen dan mahasiswa berinteraksi dalam proses belajar mengajar. Dan assessment menjelaskan bagaimana bentuk dan sistem penilaian. Mata kuliah Pengauditan dan Asuran 1 dipelajari mahasiswa di semester 5 dan memiliki bobot 3 SKS. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan telah menyelesaikan mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dan Akuntansi Keuangan 2 karena pemahaman terhadap laporan keuangan dan standar akuntansi merupakan dasar penting dalam memahami konteks audit. Sebaliknya, Pengauditan dan Asuran 1 ini juga menjadi prasyarat untuk mata kuliah lanjutan, yaitu Pengauditan dan Asuransi 2 yang akan membahas tahap-tahap selanjutnya dalam proses audit secara lebih mendalam. Capaian pembelajaran setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah Pengauditan dan Asuran 1, yakni kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan audit laporan keuangan dalam tahapan penerimaan klien dan perencanaan, serta elemen kunci dari perikatan asuransi sesuai dengan standar, hukum, dan aturan yang berlaku dan relevan di Indonesia. Sehingga ruang lingkup bahan kajian mata kuliah ini mencakup dasar-dasar pengetahuan mengenai audit atas laporan keuangan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor dalam 2 tahapan awal proses audit, yaitu penerimaan klien dan perencanaan. Bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran program studi S1 Akuntansi yang dibebankan pada mata kuliah Pengauditan dan Asuran 1 ini yakni agar mahasiswa mampu mengaudit laporan keuangan. CPL Prodi ini kemudian diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Pengauditan dan Asuran 1 yakni setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan audit laporan keuangan dalam tahapan penerimaan klien dan perencanaan, serta elemen kunci dari perikatan asuran sesuai dengan standar, hukum, dan aturan yang berlaku dan relevan di Indonesia. CPMK kemudian diturunkan kembali menjadi sub-CPMK yang terdiri dari 5. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan aspek proses audit atas laporan keuangan secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan elemen kunci dari perikatan asuransi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan safeguard atas ancaman terhadap prinsip dasar kode etik akuntan publik. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam tahapan penerimaan klien. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam tahap perencanaan audit. Kelima CPMK ini yang pada akhirnya tercakup dalam materi 14 pertemuan mata kuliah Pengauditan dan Asuran 1, belum termasuk UTS dan UAS. Berikut merupakan bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan dalam 14 pertemuan perkuliahan, dimulai dari pengantar audit, pasar audit, standar dan peraturan audit, jasa auditor, etika untuk akuntan publik, tahap sebelum perencanaan, yaitu penerimaan klien, tahap perencanaan audit, pengendalian internal dan risiko pengendalian, model risiko audit, prosedur analitis, respon auditor terhadap risiko yang dinilai, bukti audit, laporan audit, dan terakhir wrap-up. Selanjutnya, saya akan membahas bagian interaction, yaitu bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa
dibangun dalam proses pembelajaran mata kuliah pengauditan dan asuran 1. Dalam mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Artinya, mahasiswa bukan hanya duduk pasif menerima materi dari dosen, tetapi justru didorong untuk menjadi subjek aktif dalam proses belajar. Mereka diberi ruang untuk mengeksplorasi materi, berdiskusi, berpikir kritis, dan mengambil peran dalam membangun pemahaman mereka sendiri terhadap topik yang dibahas. Untuk mewujudkan pendekatan ini, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran aktif, yaitu yang pertama, interactive learning. Dalam interactive learning, mahasiswa terlibat secara langsung selama proses perkuliahan berlangsung. Saya tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tapi selalu melibatkan mahasiswa melalui pertanyaan terbuka, pemecahan masalah secara kolaboratif, serta diskusi kelompok di dalam kelas. Metode ini melatih respons mahasiswa terhadap situasi audit dan mendorong mereka untuk tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga memahaminya secara kontekstual. Yang kedua, flipped classroom. Metode kedua adalah flipped classroom, di mana pembelajaran teori dasar dilakukan sebelum perkuliahan melalui video pendek atau bahan bacaan tambahan yang saya siapkan di platform pembelajaran atau Learning Management System. Sementara waktu di kelas digunakan untuk diskusi dan bukan untuk menyampaikan materi dari awal lagi. Dengan cara ini diharapkan kelas menjadi lebih dinamis, waktu tatap muka lebih produktif, dan mahasiswa dilatih untuk datang ke kelas dengan persiapan. Yang terakhir, case-based learning, yaitu pembelajaran berbasis studi kasus. Dalam konteks audit, studi kasus sangat penting karena mampu mengaitkan teori dengan praktik di dunia nyata. Mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus audit, memetakan permasalahan, mengidentifikasi prosedur yang seharusnya dilakukan auditor, serta mempertimbangkan aspek etika dan profesionalisme. Melalui diskusi kasus ini, mahasiswa belajar bagaimana berpikir seperti auditor, tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga mempertimbangkan professional skepticism dan professional judgment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai assessment, yaitu bentuk evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah pengauditan dan asuran 1. Evaluasi dirancang untuk mengukur ketercapaian sub-CPMK. Terdapat 5 komponen utama evaluasi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, presentasi. Sub-CPMK, satu sub-CPMK, setiap kelompok membahas topik dengan sub-CPMK yang berbeda tergantung materi pada pertemuan tersebut. Instrumen atau jenis asesmen lembar penilaian, frekuensi 1 kali, bobot evaluasi 10%. Yang kedua, ringkasan, sub-CPMK 1-5, atau keseluruhan sub-CPMK, instrumen atau jenis asesmen lembar penilaian, frekuensi 1 kali, bobot evaluasi 10%. Yang ketiga, ujian tengah semester, sub-CPMK 1-4, instrumen atau jenis asesmen esai, frekuensi 1 kali, bobot evaluasi 30%. Yang keempat, ujian akhir semester, sub-CPMK 1 dan sub-CPMK 5. Instrumen atau jenis asesmen esai, frekuensi 1 kali, bobot evaluasi 30%. Yang kelima, makalah, sub-CPMK 3, instrumen atau jenis asesmen kasus, frekuensi 1 kali, bobot evaluasi 10%. Yang terakhir, partisipasi dan diskusi, sub-CPMK 1-5, instrumen atau jenis asesmen lembar penilaian, frekuensi 14 kali atau sepanjang perkuliahan berlangsung, bobot evaluasi 10%. Sehingga total menjadi 100%. Demikian 3 aspek yang telah saya sampaikan dari mata kuliah pengauditan dan asuran 1, mulai dari delivery, interaction, hingga assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran yang telah saya lakukan dalam kelas. Video tersebut merupakan video yang saya siapkan untuk sesi perkuliahan dengan metode pembelajaran flipped class, di mana video digunakan dalam mode pembelajaran asinkronus, berupa penjelasan singkat mengenai materi pertemuan terkait yang akan menjadi bekal bagi mahasiswa sebelum diskusi di dalam kelas. Kelas tersebut merupakan pertemuan ke-12 dengan topik bukti audit, di mana sub-CPMK yang ingin dicapai pada pertemuan ke-12, yakni mahasiswa mampu mengaplikasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam tahap perencanaan audit. Selamat menyaksikan.
Selamat datang di video mata kuliah Pengauditan dan Asuran 1 bersama saya Nur Aulia Rahma sebagai salah satu anggota tim dosen dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas teknik-teknik yang digunakan oleh auditor dalam mengumpulkan bukti audit. Nah, materi ini berguna untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah Pengauditan dan Asuran 1, yaitu agar mahasiswa mampu mengaplikasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk dalam tahap proses perencanaan. Audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi. Auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang sesuai dengan keadaan untuk tujuan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti adalah segala sesuatu yang dapat membuat seseorang percaya bahwa fakta atau asersi adalah benar atau salah. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk mengambil kesimpulan yang mendasari opini audit. Bukti audit mencakup pencatatan akuntansi dan informasi lain yang mendasari laporan keuangan. Auditor memperoleh bukti audit dengan satu atau lebih teknik pengumpulan bukti berikut. Teknik yang paling sering digunakan untuk pengumpulan bukti adalah inquiry. Inquiry terdiri dari mencari informasi dari orang di dalam atau di luar entitas yang memiliki pengetahuan atas informasi yang diperlukan oleh auditor. Inquiry dari klien adalah memperoleh informasi tertulis atau lisan dari klien sebagai tanggapan atas pertanyaan spesifik selama audit. Pertanyaan dapat berkisar dari pertanyaan tertulis formal yang ditujukan kepada pihak ketiga hingga pertanyaan lisan informal yang ditujukan kepada orang-orang di dalam entitas. Biasanya dalam audit, jumlah bukti audit terbesar diperoleh dari inquiry klien. Tetapi ini tidak dapat dianggap konklusif karena bukan dari sumber independen dan mungkin bias untuk kepentingan klien. Oleh karena itu, auditor harus mengumpulkan bukti untuk menguatkan bukti inquiry dengan melakukan prosedur alternatif lain. Misalnya, auditor biasanya inquiry tentang pengendalian internal, journal entry, dan prosedur. Nantinya, untuk pembuktian, auditor dapat mengamati prosedur pengendalian, berupa observasi, atau mereview dokumentasi terkait inspeksi. Selanjutnya adalah observasi. Observasi terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, misalnya pengamatan oleh auditor atas perhitungan persediaan oleh personil entitas atau pengamatan atas prosedur pengendalian internal yang tidak meninggalkan audit trail. Pengamatan memberikan bukti audit tentang kinerja suatu proses atau prosedur, tetapi terbatas pada titik waktu di mana pengamatan terjadi dan oleh fakta bahwa tindakan yang diobservasi dapat memengaruhi bagaimana proses atau prosedur tersebut dilakukan. Contoh yang baik dari prosedur audit observasi adalah perhitungan persediaan fisik. SA 501 membahas teknik pengumpulan bukti observasi untuk penghitungan fisik persediaan. SA tersebut menyatakan jika persediaan material bagi laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai keberadaan dan kondisi persediaan dengan kehadiran pada penghitungan fisik. Kehadiran auditor akan memungkinkan auditor untuk mengevaluasi instruksi manajemen dan prosedur untuk mencatat dan memantau hasil penghitungan persediaan fisik entitas, mengamati kinerja prosedur penghitungan manajemen, memeriksa persediaan, melakukan tes penghitungan, dan melaksanakan prosedur audit atas pencatatan persediaan akhir entitas untuk menentukan apakah pencatatan tersebut secara akurat mencerminkan hasil penghitungan persediaan aktual. Teknik berikutnya yaitu inspeksi. Inspeksi terdiri dari inspeksi pencatatan, dokumen, atau aset berwujud. Inspeksi adalah pemeriksaan auditor atas dokumen dan pencatatan klien untuk mendukung informasi yang atau harus disertakan dalam laporan keuangan. Contoh pengumpulan bukti dengan teknik inspeksi adalah penelaahan oleh auditor atas pesanan penjualan, faktur penjualan, dokumen pengiriman, rekening koran bank, dokumen pengembalian pelanggan, surat keluhan pelanggan, dan lain-lain.
Contoh lainnya adalah pelaksanaan pemeriksaan mechanical secara menyeluruh terhadap cash registers dan perangkat point of sales dan review pencatatan elektronik melalui Computer Assisted Audit Techniques atau CAAT. Penggunaan dokumentasi untuk mendukung transaksi atau jumlah yang tercatat disebut dengan vouching. Review tentang bagaimana dokumen sumber mengarah ke saldo akun disebut tracing. Vouching adalah proses audit di mana auditor memilih item sampel dari akun dan mundur melalui sistem akuntansi untuk menemukan dokumentasi sumber yang mendukung item yang dipilih, misalnya faktur penjualan. Misalnya, untuk vouching keberadaan transaksi pembelian yang tercatat, prosedur audit akan melacak dari jurnal pembelian ke faktur pendukung atau laporan penerimaan barang. Di sisi lain, tracing melacak transaksi ke arah yang berlawanan, dari dokumen sumber hingga saldo total akun. Tracing adalah prosedur audit di mana auditor memilih item sampel dari dokumen sumber dan dilanjutkan melalui sistem akuntansi untuk menemukan pencatatan akhir dari transaksi tersebut, misalnya dalam buku besar. Penghitungan kembali atau recalculation terdiri dari pemeriksaan akurasi aritmatika dari dokumen sumber dan pencatatan akuntansi, atau melakukan penghitungan independen. Beberapa prosedur audit penghitungan ulang yang umum adalah menghitung ulang faktur penjualan dan persediaan, menjumlahkan angka-angka di jurnal dan pencatatan lainnya, atau memeriksa penghitungan beban depresiasi. Prosedur audit untuk memeriksa akurasi pencatatan mencakup review untuk menentukan apakah informasi yang sama dimasukkan dengan benar dalam pencatatan points of sales, laporan pengiriman, jurnal, buku besar pembantu, dan diringkas dalam buku besar umum. Bukti perhitungan relatif dapat diandalkan karena auditor melakukannya sendiri. Penghitungan kembali dapat dilakukan melalui penggunaan CAATs, misalnya untuk memeriksa akurasi dalam jumlah total dalam sebuah file. Selanjutnya, reperformance. Reperformance adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian independen auditor yang pada awalnya dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal entitas, baik secara manual atau melalui penggunaan CAT, misalnya reperforming aging piutang. Secara umum, bukti audit dari sumber eksternal, misalnya konfirmasi eksternal atas rekening kas yang diterima dari bank, lebih andal daripada bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada yang diperoleh dari entitas klien dan lebih andal daripada bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kesimpulan, misalnya inquiry tentang penerapan suatu pengendalian. Dokumen tertulis adalah bukti paling andal kedua. Konfirmasi eksternal menggabungkan partisipasi langsung oleh auditor dan dokumentasi tertulis dari sumber eksternal. SA505 mengidentifikasi dua bentuk konfirmasi positif dan negatif. Permintaan konfirmasi positif meminta penerima, misalnya debitur, kreditur, atau pihak ketiga lainnya untuk mengkonfirmasi kesepakatan atau dengan meminta penerima untuk memberikan informasi tertulis. Permintaan konfirmasi positif adalah permintaan agar pihak yang dikonfirmasi merespon langsung auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi setuju atau tidak setuju dengan informasi dalam permintaan tersebut atau memberikan informasi yang diminta. Respon atas permintaan konfirmasi positif diharapkan dapat memberikan bukti audit yang andal. Auditor dapat mengurangi risiko responden menjawab permintaan tanpa memverifikasi informasi dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyebutkan jumlah atau informasi lain pada permintaan konfirmasi, tetapi meminta responden untuk mengisi jumlahnya. Namun, menggunakan jenis permintaan konfirmasi kosong ini lebih menghasilkan response rate yang lebih rendah karena responden perlu upaya tambahan. Permintaan konfirmasi negatif meminta responden untuk menjawab hanya jika terjadi ketidaksepakatan dengan informasi yang diberikan dalam permintaan. Namun, jika tidak ada tanggapan atas permintaan konfirmasi negatif, auditor tidak dapat memastikan pihak ketiga yang dituju telah menerima permintaan konfirmasi tersebut dan memverifikasi bahwa informasi yang terkandung di dalamnya sudah benar. Karena alasan ini, permintaan konfirmasi negatif biasanya memberikan bukti yang kurang andal dibandingkan dengan penggunaan permintaan konfirmasi positif, dan auditor dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur substantif lainnya
untuk melengkapi penggunaan konfirmasi negatif. Terakhir adalah prosedur analitis, terdiri dari analisis rasio dan tren signifikan termasuk investigasi fluktuasi dan hubungan yang dihasilkan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya atau yang menyimpang dari jumlah yang dapat diprediksi. Contohnya, menghitung tren penjualan selama beberapa tahun terakhir, membandingkan laba bersih sebagai persentase penjualan tahun sebelumnya dengan persentase tahun sebelumnya, membandingkan rasio klien saat ini dengan rasio industri saat ini, dan membandingkan anggaran dengan hasil aktual. Mengenai materi bukti audit. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.